Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Awan. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar kelas 6 tema 7 di subtema 2 Pemimpin Idolaku. Di pembelajaran 6 kita akan belajar PPKN, SBDP, dan evaluasi di halaman 45 sampai dengan 52. Dalam keseharian, sudahkah kita bersikap seperti seorang pemimpin? Sikap apa yang sudah kita perlihatkan? Nah, adik-adik, nilai persatuan dan kesatuan harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin yang memiliki nilai persatuan akan bersikap dan bertindak demi keutuhan para anggota yang dipimpinnya. Apalagi di Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, kesenian, dan adat istiadat, peran pemimpin sangat diperlukan untuk menjembatani semua keragaman itu. Nah, di sini kita lihat, sebetulnya ini materi sangat sedikit ya adik-adik melanjutkan yang teks pidato sebelumnya, ya. Kamu sudah membuat teks pidato, nanti disampaikan. Ya, lalu kita akan membahas evaluasi di sini. Yang pertama, tulislah satu orang pemimpin yang kamu kenal. Sebutkan nilai-nilai kepemimpinan yang dimilikinya. Paling sedikit 3, contoh kegiatannya, serta manfaat bagi orang-orang di sekitar. Karina buat contoh pemimpinnya adalah ayah saya sendiri ya. Nilai-nilainya religius, disiplin, pekerja keras, toleran, dan humanis. Lalu contoh kegiatannya selalu berdoa dalam mengawali dan mengakhiri kegiatan, selalu mengucapkan rasa syukur dalam segala aktivitas, lalu selalu melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah ditetapkan, contohnya tepat waktu atau tepat janji, selalu bekerja seperti tidak mengenal lelah, selalu semangat, tidak pernah mengeluh demi memberi nafkah kepada keluarga, selalu baik dengan keluarga dan orang-orang di sekitarnya, selalu memaklumi kekurangan yang dimiliki istri dan anak-anaknya, serta tetangga dan orang lain di sekitarnya. Kemudian selalu welas asih atau kasih sayang terhadap keluarga, selalu suka membantu para tetangga sekitar ya. Kemudian berikutnya manfaat bagi orang di sekitarnya, menjadikan kami sebagai anak-anaknya jadi lebih mengenal Tuhan Yang Maha Esa, meniru sikap ayah yang selalu bersyukur, menjadikan kegiatan dan jadwal aktivitas di lingkungan rumah menjadi lebih teratur, anak-anaknya juga jadi lebih nyaman berada di rumah. Nanti dimasukinnya seperti ini boleh atau ke bawah seperti Karina bisa adik-adik ya, karena agak panjang jadi tidak muat di sini. Lalu membuat kehidupan ekonomi keluarga jadi lebih baik dan nyaman, ya anak-anak dapat bersekolah dengan baik. Membuat keluarga beliau menjadi harmonis, hubungan dengan tetangga juga harmonis. Membuat orang-orang di sekitarnya sangat menyayanginya, ya baik keluarga maupun tetangga-tetangga, ya. Kemudian yang nomor 2. Oh ini yang nomor 2 ya, istilah diagram Freyer. Nah diagram Freyer baru yang ini ya, contoh kepemimpinan yang baik. Kepala sekolah yang selalu peduli akan kesulitan guru dan murid-murid di sekolahnya, selalu mencari jalan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dan murid-murid di sekolahnya. Seorang dokter yang selalu telaten dan sabar mendengarkan keluhan sakit pasiennya untuk kemudian menenangkannya sambil berusaha memberikan pengobatan yang mampu memberikan kesembuhan. Lalu ciri-ciri pemimpin yang baik, mempunyai nilai rela berkorban, nanti ditaruh di sini ya. Yang ini pemimpin yang baik, ya. Ciri-cirinya. Kemudian nilai kerja keras dan kerja cerdas, pantang menyerah atau gigih, mendahulukan kepentingan bersama, mampu bekerja sama dan berkomunikasi, terus belajar atau terus memperbaiki diri, toleran dan tanggung jawab. Lalu pengertian kepemimpinan yang baik, pemimpin yang mempunyai pengaruh baik atas orang lain dan mampu mengilhami, memberikan motivasi, semangat dan juga mampu memberi arahan aktivitas-aktivitas anggota untuk membantu tercapainya tujuan kelompok atau organisasi. Lalu contoh kepemimpinan yang kurang baik, pemimpin yang merasa dirinya paling benar, paling berkuasa, tidak mau menerima nasihat, tidak bisa menghargai pendapat orang lain, hanya bisa memerintah dan tanpa mau peduli dengan bawahannya. Yang nomor 3, tuliskan berbagai kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tuliskan paling sedikit 5. Contohnya, gotong royong membersihkan jalan desa, menjenguk dan membantu tetangga yang sakit, membantu tetangga atau orang-orang sekitar yang terkena musibah, melayat tetangga yang meninggal,
Turut aktif dalam kegiatan kampung seperti Siskamling, PKK, dan lain-lain. Turut aktif dalam lomba-lomba atau peringatan hari besar di daerah tempat tinggal kita. Nomor 4, tuliskan 3 cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan, karena buat beberapa contoh ya. Nanti adik-adik pilih yang sesuai dengan hati adik-adik saja. Tidak membeda-bedakan terhadap orang lain atau tidak melakukan diskriminasi, menghormati perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan, mempelajari adat atau kesenian sendiri dan juga mempelajari adat atau kesenian suku lain, suka menolong orang lain tanpa pandang bulu, menghormati orang yang lebih tua dan menjaga atau melindungi orang yang lebih muda, lalu menghormati hak-hak orang lain serta melaksanakan kewajiban diri sendiri. Kemudian bertanggung jawab terhadap kegiatan diri sendiri yang berhubungan dengan orang lain atau orang banyak. Lalu nomor 5, apa keunikan tari Zapin dari Aceh? Tariannya yang mengutamakan kesatuan gerakan cepat ya. Dengan adanya kerjasama dan kesatuan gerakan tarian cepat menciptakan gerakan-gerakan yang indah dan menakjubkan. Tarian ini berisi dakwah Islam berasal dari daerah Arab dan mendapat sentuhan budaya lokal atau Indonesia. Sehingga makin memperindah gerakannya. Yang nomor 6, bagaimana sikapmu jika saat diskusi ada perbedaan pendapat dengan temanmu? Yaitu kita harus memberikan kesempatan kepada teman untuk berpendapat ya, tanpa menyela, tetap sabar menunggu giliran untuk berpendapat. Memberikan penjelasan yang sistematis atau berurutan, dilakukan dengan sopan dan tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kebersamaan tanpa menyinggung teman kita yang berbeda pendapat, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya adik-adik. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.